Jadi menjadi pedalaman kembali. Jadi dalam hal ini Sunan Kalijogo gagal total. Bahkan yang kecil saja, yang namanya Arya Penangsang itu muridnya Sunan Kudus, yang namanya Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya itu seorang Sunni. Tapi kalau Sunan Arya Jipan atau Arya Penangsang itu seorang Syiah, ya. Nah, itu muridnya Sunan Kudus dan muridnya Sunan Kalijogo ini bertengkar terus sampai bunuh-bunuhan, dan itu tidak bisa diatasi oleh guru mereka yang sangat bersahabat, yaitu Sunan Kalijogo sama Sunan Kudus. Jadi gak iso nyatasi. Maka sepeninggal Sunan Kalijogo kita kembali ke agraris, dan seluruh sejarah Mataram kemudian adalah sejarah agraris. Kemudian muncullah 3 momentum berikutnya setelah Mataram berdiri. Ada banyak ilustrasi yang tidak perlu saya ceritakan dalam peran Sunan Kalijogo, tapi intinya adalah percobaan untuk mentransformasikan dari budaya agraris ke budaya pesisir relatif gagal, hanya beberapa puluh tahun. Kemudian selama Mataram Anda tahu itu agraris murni. Sampai akhirnya masuk VOC, perusahaan dari Belanda. Kemudian dia memuncai agrarisme kultur Mataram itu dengan kultur stelsel. Kultur stelsel itu pertanian tapi dengan mobilisasi, yaitu tanam paksa. Itu berlangsung dari 1730 kemudian berakhir pada 1780. Nah, itulah momentum kedua, di mana pada tahun 1780 itu politik kultur stelsel diakhiri dengan diganti politik etis oleh Van de Venter. Van de Venter ini kemudian menjadi pahlawan Belanda untuk ideologi liberalisme. Maka sekarang ada kota di Venter di Belanda. Yang patung utamanya di sana adalah Van de Venter. Nah, Van de Venter ini gini, dari kultur stelsel 1730 ke 1780, kemudian ada politik etis. Itu sebenarnya adalah upaya liberalisme tingkat awal. Tidak baik juga kita memobilisir dan memaksa petani. Mungkin lebih baik daripada kita berkuasa atas petani-petani dan kita paksa begini begitu, lebih baik kita bergaul luas secara global. Maka dimulailah politik liberalisme sejak tahun 1780 yang disebut politik etis. Nah, politik etis itu sekarang diterapkan misalnya CSR, itu politik etis. Adanya LSM itu politik etis. Biayanya berasal dari tanam paksa internasional. Terus sebagian persentasenya dikasih ke LSM seluruh dunia untuk pura-pura menolong orang yang dipaksa ini. Itu kira-kira. Jadi CSR ini sekarang itu sama dengan pejabat-pejabat di Jakarta hidup nyaman dengan struktur korupsi yang sudah sangat kuat dan sangat melindungi satu sama lain, cukup dengan mengorbankan beberapa orang. Kultur stelselnya, CSR-nya, politik etisnya adalah yang penting rajin umroh. Bikin pengajian-pengajian, majelis-majelis, ibu-ibu di Jakarta. Itu majelis-majelis di Jakarta itu satu pengajian kecil, itu sekali ngumpulin bisa 2 miliar dapatnya. Bisa, saya ngalamin sendiri, saya lihat sendiri. Ngumpulin sekali pengajian uang 2 miliar oleh. Ini kan pasti pengajian para mandor-mandor tanam paksa. Nah, orang suka ngendi duitnya. Itu pasti suami mereka adalah mandor-mandor tanam paksa. Di Bulog, di pertanian, kan begitu kan? Wallahu a'lam, pokoknya Anda lebih tahu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan saya sudah reda hati saya, dan saya menyayangi mereka semua karena saya sudah dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan apapun saja, karena akan ada tindakan yang sangat radikal dan revolusioner dan waktunya tidak terlalu lama lagi. Perkara gak sida wis biasa gak terkabul. Nah, itu momentum politik etis, itu momentum kedua, yaitu membuka pintu konservatisme budaya agraris ke dunia global.
kemudian ditegaskan pada saat politik pintu terbukanya Pak Harto pada tahun 1978 dengan perjanjian 30 tahun perdagangan bebas itu. Nah, maka Indonesia dari liberalisme menjadi, sebenarnya neoliberalisme sudah di zaman Pak Harto. Sekarang ini momentum keempat yaitu reformasi perdagangan pasar bebas. Itu bukan neoliberalisme, itu ultraliberalisme. Yang sekarang terjadi ini ultraliberalisme, liberalismenya liberalisme. Nah, ibarat asu ini asu neng asu. Ya kalau lagu keroncong kan ono laraning loro. Ya ta nek kene iki mosok ya ning larang iki asu ning asu, kire ing kire kan gitu. Gitu ya. Ini ultraliberalisme. Betul-betul negara sudah tidak ada. Pemerintah itu adalah direksi perusahaan yang disebut NKRI. Kan begitu. Prakteknya praktek perusahaan semua. Yang disebut undang-undang itu hanya untuk memudahkan pelaku-pelaku direksi-direksi ini untuk menjalankan kemauannya. Amandemen UUD 45 pun sebenarnya diperlakukan dalam konteks mempermudah industrialisme di dalam liberalisme, ultraliberalisme itu. Nanti bukan hanya Indosat dan Telkomsel yang sahamnya di atas 50% dimiliki oleh Singapura. Nanti kantor pos juga insya Allah akan dijual. Insya Allah lah. Sekarang Anda coba Jogja ini yang kotanya sangat maju dan bagus dan indah oleh Pak Heri Yudianto. Coba sekarang Anda memetakan modal di sini. Ini milik siapa sebenarnya kota ini? Itu Galeria milik siapa? Itu Amplas milik siapa? Itu seluruh Malioboro milik siapa? Sidoarjo begitu maju, entrepreneurship-nya tinggi. Tapi kalau Anda lihat itu tambah 90% bukan milik orang Sidoarjo. Itu pertanian, sawah-sawah di Sidoarjo bukan milik petani. Nah, itu yang namanya ultraliberalisme. Itu kalau dalam bahasa Jawa sudah diingatkan sama Sunan Kalijogo, nek kowe isih gundul, isih cilik, umbelen, orang tidak punya kesadaran untuk sisi, jadi umbel dijarno, nek wis dikilat terus ditilat tuh asin, nek wis asin lagi gitu. Nah, kalau Anda ndak sih gundul, ya tau ndak sih gundul, terus kene rusuh kabeh, terus ono layangan Uber, bismillahirrahmanirrahim. Uber layangan itu gambaran anak kecil Jawa ya. Kalau Anda masih gundul pacul seperti itu, Anda boleh doing gembelengan, Anda boleh play around, Anda boleh main-main, Anda boleh yang enggak. Anda boleh tertarik sama, Anda boleh memilih Argentina lawan Belanda dibanding pembukaan Muktamar. Sekarang punya kue isi gundul kaya mengkui. Itu pas jamnya soalnya. Dan saya tidak bisa milih, aku gelem ora gelem ada di belakang panggung pembukaan Muktamar. SBY caranya aku di TV cilik gitu. Ya enggak, itu sekedar saya ingin lihat kan gini. Orang pinter kalah sama orang kuasa kalah sama orang kaya, orang kaya kalah sama orang berwibawa kalah sama orang sakti kalah sama orang gila. Nah, yang budak gila. Jadi ini Jerman lawan Argentina ini ndak ada yang tatake kaya Jerman. Ning wong tataki iso kalah karo wong edan. Nah, iki rumah Kang Sulpan kesebelasan Argentina ini wis rada Kang Sulpan edane wong sing jenenge Maradona kae. Anak iso rada edan insyaallah menang musuh Jerman. Nek normal-normal ae kalah musuh Jerman. Kudu rada edan. Maka saya agak sering gila karena itu kan. Oke. Tadi ngomong apa kok tekan dulu ya. Gundul pacul. Sudah diperingatkan oleh Sunan Kalijaga. Jadi ini saya menggiring supaya Anda nanti menjawab pertanyaan saya. Muhammadiyah menjawab pertanyaan saya. Kalau Anda masih gundul pacul, Anda tidak apa-apa gembelengan. Tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul, if you put already the basket of people's lives on your head,
maka Anda tidak boleh gembelengan. So kalau Anda gembelengan, kalau Anda jadi anggota DPR, padahal sebenarnya Anda tidak mewakili rakyat. Kalau Anda jadi presiden, padahal sebenarnya Anda hanya akan mencuri sebanyak mungkin uang dari bank-bank dan perusahaan-perusahaan untuk mengokohkan kekuasaan Anda sampai 10 tahun. Kemudian Anda merencanakan untuk dapat hadiah Nobel, kemudian Anda merencanakan untuk menjadi sekjen PBB. Dan Anda sudah tawar-menawar dengan Obama, dan Anda sudah tawar-menawar dengan pimpinan koran-koran dan TV-TV. Sudah Anda gabungkan dengan Tommy Winata. Tak terus no, tak terus no, tak buka tenan lho. Kalau Anda sudah nyunggi wakil, Anda jangan main-main. Anda itu bukan menjadi, Anda itu yang penting menjadi faktor dari penyejahteraan rakyat. Yang namanya nyunggi wakil itu bakolnya rakyat aja di atas kepalamu loh. Nggak boleh loh dikempet apa di atas kepala. Jadi kesejahteraan rakyat, kesejahteraan petani itu letaknya di atas kepalanya presiden. Nyunggi, nggak boleh kok ngempet apa manggul mikul lain kok. Nyunggi jadi di atas kepala. Ini saya bawa kemana-mana. Ya NO yang Muhammadiyah kasih tahu, kamu lambat atau cepat harus menjadikan Indonesia ini nyunggi wakil presiden. Loh selama ini ya wes nyunggi, gelem gak gelem. Jadi tugasnya kan presiden, menteri, gubernur, bupati itu kan memasak dari padi ditransformasikan ke beras menjadi nasi, baru ditaruh di dalam bakul, diantarkan ke rumah-rumah rakyat, ibaratnya begitu. Iya diterno, tapi ya karena di dalam dititili dewe kan. Oh dibadok dewe itu ya. Begitu tutup omahe rakyat terus entek sebenarnya. Itu maksudnya. Loh, sejak Megawati bahkan berapa bakul yang dijual? Betul kan? Berapa bakulnya rakyat yang dijual? Sekarang apa yang mau kamu jual lagi? Cilegon mau kamu jual, itu Freeport. Apa yang kamu mau jual lagi? Kantor pos mau dijual, PJKA itu kalau menguntungkan akan dijual. Semua akan dijual, kita tidak akan punya apa-apa lagi. Itu yang saya sebut tidak ada negara. Yang ada adalah company, multi company atau PT NKRI. Ini kalau saya perdalam lagi, bisa saya kasih contoh. Mana yang disebut negara? Apa negara punya pegawai? Mana? Pegawainya negara. Yang ada pegawai negeri, bukan pegawai negara. Negeri sama negara beda nggak? Beda. Negeri itu bukan bahasa konstitusi. Negeri itu bahasa puisi dan kebudayaan. Makanya padamu negeri, kalau sama, ayo jajal ruban. Padamu negara. Aku tidak bisa, tidak ada negara. Tidak ada bedanya kas pemerintah dan kas negara. Kas negara itu kasnya rakyat. Kasnya pemerintah adalah sebagian dari kasnya rakyat ini dipakai untuk memfasilitasi pekerjaan pemerintah. Sekarang kan sama saja. Bupati membantu uang sekian untuk pembangunan masjid. Dari mana bupati dapat duit untuk membantu? Itu uangnya rakyat sendiri kok. Dari mana? Misalnya SBY membantu Muktamar Muhammadiyah upamanya sekian miliar. Tidak bisa dengan SBY. Oleh nanti kan duit sama mungkin. Gajimu meh piro? Kok kau bisa bantu? Iki bantu kayak kamu memberesi semua hotel, transport dan sangunya kiai-kiai yang muktamar di Makassar. Semua orang-orang partaimu sudah booking hotel seluruh Makassar dan sekitarnya. Dengan pesan satu ini jadiin ketua. Tapi sudah diberesin tiketnya, sudah diberesin hotelnya, sudah diberesin semuanya. Dan kalau itu terjadi pada Muhammadiyah, saya tidak mau duduk di sini. Saudara-saudara jangan tanding sama saya data. Saya kalau sudah darurat, bin konsultasinya ke saya. Umum sih dia. Saya ngerti kenapa Obama tidak jadi ke sini. Saya yang dulu awal sekali mengumumkan bahwa Obama akan ke sini November 2008 sebenarnya.
kemudian gini-gini tidak jadi karena aku sudah tahu apa yang terjadi di Bali. Aku tahu Mossad yang datang siapa saja, namanya siapa, ngerjain apa, kapan Obama akan dites. Kesalahan para budayawan sekarang adalah tidak memperhatikan lagu anak-anak. Pada lagu anak-anak ini sebenarnya penyimpan memori terpanjang dan terabadi. Kan begitu? Karena disimpan di lagu anak-anak kebijakan dan filosofi kekuasaan Jawa oleh Sunan Kalijogo ini, maka orang semua hafal sampai sekarang karena lagu anak-anak. Kalau lagunya orang tua, adiknya belum tentu hafal, kakaknya belum tentu. Tapi kalau lagu anak, sak ume sak Pak Depade sak Mbambaya hafal kabeh. Kalau Anda bikin turnamen sepak bola, PSIM lawan Deltras lawan apa, yang nonton adalah level orang-orang dewasa. Tapi kalau Anda bikin olimpiade sepak bola anak-anak, kuwi sak mbokne sak bidane sak tonggone sak pamane Pak Dini melok kabeh. Maka tolong Muhammadiyah juga punya agenda yang serius untuk menangani sejarah dari pendidikan anak-anak. Itu ya, ini nyempal sedikit. Oke, saya harus segera akhiri gini pertanyaannya. Mau tidak mau kita sekarang sudah dikepung oleh yang saya sebut tadi ultraliberalisme. Dan betul-betul pemerintah kita ini bukan pemerintah yang bekerja untuk rakyatnya, tetapi nyun sewu ya. Ini kalau tidak terima ya ngomong sama SBY, bilang jangan ngomong gitu. Paling dia tuh cowok jomblo aja, paling gitu dia. Ini tidak ada negara. Wong pekerjanya aja tidak ada, yang ada pegawai negeri. Kalau pegawai negeri dia menjadi budaya. Dia menjadi tidak konstitusional, dia tidak punya kepastian. Maka sekarang pegawai negeri, lucu di Indonesia, pegawai permanen yang namanya pegawai negeri, yang sampai mati ya Mas ya, sampai pensiun ya, itu selalu nunggu dipimpin oleh tenaga kontrakan yang tidak mengerti masalah. Bener tak Mas? Ini misalnya saya pegawai negeri di Kabupaten Kulon Progo, aku ngerti tenan Kulon Progo begini, sosiologinya begini, wataknya gini, pajaknya gini, aku ngerti kabeh. Selalu saya harus nunggu tenaga kontrakan 5 tahun yang namanya bupati baru. Ya dia begitu datang murui meneh, begitu datang sinau meneh. Lu gimana nih, panglima perang di Indonesia adalah orang yang dipilih dan selalu tidak mengerti peperangan. Nah prajuritnya ngeluhi. Makanya kalau ada pemberontakan dari kepala-kepala dinas dan seterusnya jangan kaget. Oh setiap kali kok dipimpin oleh orang yang tidak mengerti masalah. Dan itu kita pilih dengan duit yang luar biasa besar. Biaya untuk pilkada di seluruh Indonesia dalam 1 tahun itu sekitar 6 sampai 6,5 triliun rupiah seluruh pilkada. Terus saya dimintai fatwa, Cak itu gimana Cak, itu kan sogok-sogokan, itu uang haram. Enggak haram. Saya bilang gitu, aku kurang pintar. Kok enggak haram gimana Cak? Lu enggak, itu kan pilkadanya kan cuma pura-pura. Itu kan cuma menyamar seolah-olah ada pilkada. Demokrasi itu juga cuma bumbu, itu bukan nasinya. Nasinya ini sistem sodako. Jadi bagaimana caranya orang-orang kaya itu digelembui sampean jadi bupati cocok loh. Wis to sampe maju, wis tak ewani wis. Digelembui. Dari tukang gelembuk iki di setiap kabupaten akeh banget. Akhirnya wong wis penak-penak dadi pengusaha lho pengen dadi bupati. Akhirnya gelem ngetokke duit oke. Dadi uangnya tidak lewat gayus. Aman. Langsung calon bupati yang ngeluarin duit untuk nyetak ini sekian, nyablon ini sekian, untuk biaya kendaraan sekian, langsung uangnya dinikmati oleh rakyat yang terlibat. Betul nggak? Jadi itu pilkada itu sebenarnya bukan peristiwa politik, itu peristiwa sedekah dan infak. Ya semuanya aja, saat itu tangannya ngelangkai ya. Lah bagaimana? Kalau saya tanggapi dengan linear kan ya juga tidak ada gunanya juga, omongan saya apa gunanya? Ya sementing tak dolekno perkara ngono iku lah. Nah, aku tak melok belani ning ngarepe malaikat sampean pun kejem-kejem iki carane sedekah kok. Di Indonesia itu kan kreatif itu, jangankan cara wong makanan aja tidak ada yang lebih kreatif dari orang Indonesia. Apa aja?
soal bau saja orang Indonesia itu tidak bisa dikalahkan di mana-mana. Sudah setiap peristiwa dalam hidupnya itu memiliki dimensi yang sangat multi di dalam kebudayaan Indonesia. Di barat yang namanya nasi itu ya rice, beras ya rice, padi ya rice, itu budaya rendah. Tapi di sini kan sego, beras, pari. Sego aja ono sego pero, ono sego jemek. Itu nanti ketika masuk mulut manusia namanya juga bermacam-macam. Tidak hanya eat, tidak hanya yakul. Nek Pak Said dah moderatore nedo, sampean mangan kimbando. Sing pojok-pojok kono nyekek, melontor, nyosor. Oke banget dong. Do you ever find such civilization di muka bumi? Itu tanda bahwa kita ini punya peradaban tinggi. Gitu loh Mas. Maka Muhammadiyah harus mengerti potensinya bahwa kita ini punya potensi yang sangat besar. Untuk menjawab pertanyaan saya nanti. Itu contoh makanan dok Mas. Bau aja. Itu nabi-nabi besok-besok itu gumul. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Muhammad SAW itu kagum sama orang Indonesia. Lah ya, nek uyuh pesing, nek ora adus kecut, nek pedus berengus, ana meneh badeg, apa meneh Mas? Bajin, anyir, baner, akeh banget. Dan itu tidak bisa ada padanannya di bahasa apapun yang lain. Dan itu tidak terbatas. Loh, kok kita tiba-tiba jadi budaknya dunia global? Mestinya kita kapan kesebelasan? Kita yang menguasai semua permainan kok. Ya kebudayaan, ya teknologi. Kalau Anda nanti mengerti pada suatu hari saya bukakan rahasia teknologi alternatif yang merupakan yang ditemukan dari gabungan lautan dengan gunung berapi yang Swiss tidak bisa punya, Skandinavia tidak bisa punya, Jerman tidak bisa punya, hanya kita yang punya. Ada teknologi-teknologi baru yang lahirnya dari adanya pertemuan antara laut dengan gunung berapi misalnya. Itu akan semakin mengesahkan bahwa kita ini harus memimpin dunia sebenarnya. Gitu loh hasilnya. Cuman kita kan orang rendah hati. Kita ini kan tidak enak kan, bekewuh kan ya. Sepak bola aja kan kita tidak masuk Piala Dunia kan. Bukan karena kita tidak mau main sepak bola, cuman karena kita ini tidak tega mengalahkan orang lain. Tidak baik dong.